tugas pemimpin itu hanya 3 bagi saya. Pertama, perintah. Oke. Yang kedua, jalan-jalan. Ya. Yang ketiga, marah-marah. Nah. Selamat datang di SEI Podcast. Halo, selamat sore Bapak Linus Lusi, Bapak Penjabat Wali Kota Kupang. Selamat sore. Bagaimana kabar Pak Linus? Kabar hari ini saya senang karena saya berhasil memenangkan mimbar kehormatan di forum ini. Thank you Pak Linus. Terima kasih Pak Linus juga sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk podcast bersama dengan kita di SEI Podcast. Nah, ini memang momen luar biasa Pak, karena waktu kita juga tahu waktu sebagai seorang pejabat wali kota itu lumayan sulit Pak ya. Nah, ini kan Pak juga baru landing ya. Pak baru landing beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, dan kita berkesempatan untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Nah, Pak Linus, untuk memulai podcast kita ini, mungkin hal pertama yang saya ingin tahu adalah kesan Pak Linus selama kurang lebih 6 bulan Pak ya, 5-6 bulan menjabat sebagai penjabat wali kota. Gimana kesannya? Pertama, saya ketika ditanya bagaimana kesannya, karena sebagai pejabat wali kota Kupang ini bukan pertama kali untuk saya. Oke. Tapi ini dapat tilas kembali. Oke. Karena di tahun September 2020 ya, saya bersama dengan beberapa teman dipercayakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri saat itu dan Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu Bapak Victor Bunting Leskodan menjadi PJS Bupati Ngada selama 3 bulan, berakhir tanggal 5 Desember tahun 2020. Tapi ketika dipercayakan menjadi pejabat wali kota Kupang yang memiliki kewenangan yang sama dengan wali kota definitif, maka itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Tantangan. Oke, nanti kita akan lihat apa sih tantangannya Pak Linus. Nah, berarti Pak Linus sebenarnya sudah memiliki pengalaman sebelumnya ya untuk menduduki jabatan penjabat wali kota. Ada apa perbedaan waktu pengalaman yang pertama sama penjabat wali kota yang sekarang ini, Pak Linus? PJS dia punya kewenangan terbatas. Oke. Tapi pejabat wali kota Kupang maupun Kabupaten Kupang atau kabupaten lain, khusus wali kota Kupang, dia memiliki kewenangan penuh. Kewenangan penuh. Sama seperti wali kota definitif, tetapi ada syarat-syarat lain yang mengikutinya. Itu bedanya di situ. Nah, berarti kita lanjutkan tadi Pak Linus mengatakan ada tantangan tersendiri. Nah, saya mau tahu kira-kira apa sih tantangannya menjadi penjabat wali kota Kupang ini, Pak Linus? Pertama, menjadi wali kota Kupang itu sama seperti kita menjadi gubernur NTT mini di kota Kupang, yang mana tipikal masyarakat berbeda-beda, penuh dengan keberagaman. Begitupun masyarakat, begitupun juga aparat birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Itu bedanya di situ. Multikultur ya. Multikultur, budaya maka multikultur, multi budaya, tentu memiliki kiat-kiat tersendiri supaya target-target, harapan-harapan bisa berjalan mencapai goal sebenarnya. Ya, menjawab tantangan itu sebenarnya kalau saya berpikir secara pribadi, wah pasti pusing ini Pak Linus. Selama 6 bulan ini pasti pusing ya. Itu tantangan, salah satu tantangannya. Saya juga melihat Pak Linus, karena ini dari akhir masa jabatan wali kota terpilih waktu itu sampai kepada Pak Linus, ini paling tidak ada beberapa pergantian penjabat ya Pak Linus. Dan kebijakan masing-masing penjabat maupun wali kota terpilih pada waktu itu pasti berbeda-beda.
Nah, sekarang sampai kepada Pak Linus lagi. Ini bagaimana Pak penjabat wali kota sekarang menyikapi hal-hal itu, Pak? Masing-masing pejabat memiliki gaya Hmm. dan pendekatan berbeda-beda. Tetapi prinsip dasar adalah pelayanan. Oke. Prinsip dasar sebuah jabatan adalah pelayanan. Karena kita sebagai pelayan, Hmm. maka tidak ada kata capek, letih, mengeluh, apalagi tidak bisa, harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan Ya. publik yang disuarakan oleh warga masyarakat, yang disuarakan oleh lembaga legislatif, ataupun kata lain berbagai aspirasi yang kita kawinkan dengan berbagai regulasi yang ada, Hmm. sehingga dia berjalan dalam koridor regulatif. Oke. Selama Pak Linus menjabat 6 bulan ini, Pak Wali Kota, apa sih yang menjadi tantangan terbesar Pak Linus? Dan bagaimana Pak Linus menyikapi tantangan itu? Baik, para pendengar Ya, pendengar, penonton viewers, say viewers, kita manggil mereka say viewers. di mana saja berada, saat ini kami berinteraksi di salah satu sudut restoran Iya, dan tempat yang sangat nyaman, ada deburan ombak. Nah, tantangan yang paling terbesar adalah tantangan bagaimana mereformasi birokrasi. reformasi Kenapa mereformasi birokrasi. birokrasi? Karena itu adalah poin utama dalam mengadvokasi, mengawal, dan mengimplementasi berbagai program dan kegiatan yang sudah disepakati Hmm. bersama eksekutif dan legislatif. Ya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, di dalam reformasi birokrasi, apa yang sudah Pak Linus lakukan untuk implementasi reformasi birokrasi ini? Pertama, reformasi birokrasi ini kan perintah regulatif. Tetapi mengimplementasikan dalam masa transisi, karena menjelang pilkada, maka aturan-aturan lain yang selalu membentengi. Seperti di Kota Kupang saat itu, ketika saya masuk, bayangkan, Kota Kupang ini kan dalam kurun waktu itu ada 3 PJ. Ya, PJ Wali Kota Hulu, ya, Pak George Hadjo, lanjut saja. Ya. kemudian 1 tahun, Mhm. kemudian Pak Farel Ya. 1 tahun, saya diberi 6 bulan. Ya. Nah, yang dimaksud dari diskusi kita ini adalah kekosongan. Konkretnya, Ya. kekosongan jabatan-jabatan tertentu yang mau dan tidak mau sering menjadi sorotan. Ya. Sorotan berbagai macam pihak, Termasuk legislatif, media, publik. Tetapi tidak serta-merta seorang pejabat dengan durasi waktu yang hanya Singkat. 6 bulan mengambil keputusan ekstrim. Tidak Ya. seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapan teknis yang harus kita junjung baik-baik sehingga tidak boleh berdampak hukum di kemudian hari. Itu masalahnya Oke. di situ. Oke. Nah, ini menarik, Pak. Apa problem terbesar Kota Kupang yang Pak lihat sekarang ini? Yang pertama di Kota Kupang Kota Kupang problem yang terbesar soal pelayanan internal kantor itu biasa, Mhm. anggaran itu no problem, Ya. tetapi sikap mentalitas masyarakat kita bagaimana menjaga sehingga kota kita ini harus bersih dari segala hal. Contoh lebih konkret masalah sampah. Ya. Masalah sampah ini tidak hanya disoroti oleh seluruh elemen masyarakat, tetapi menjadi perhatian khusus oleh 2 presiden. Pertama, Bapak Presiden Joko Widodo, Jokowi, ya. yang kedua Bapak Presiden Prabowo, yang diutarakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Bapak Gubernur, PJ Gubernur, untuk menyampaikan, titip, turun, perhatikan Kota Kupang, lain-lain ingat sampah, sampah. Ini yang menjadi problem yang cukup serius bagi masyarakat Kota Kupang. Ini yang PR yang menjadi tantangan tersendiri oleh PJ Wali Kota maupun Wali Kota definitif dan Wakil Wali Kota definitif. Ini tantangan. Nah,
Ini problem ini, kalau problem sampah, bicara problem sampah ini kan sudah dari Berulang-ulang, ya berulang-ulang ya. berulang-ulang Nah, disoroti. disoroti. Dan sampai kepada Pak Linus ketika menjabat sebagai penjabat wali kota ini, apa sih sebenarnya kalau sepintas menurut Pak Linus, apa sih titik problem utama dari sampah Kota Kupang ini? Yang pertama soal mentalitas, Mentalitas. mentalitas warga. Oke. Pertama, belum ada kesadaran kolektif mengoptimalkan sampah-sampah yang berdaya guna. Oke. Berdaya guna. Ya. Berdaya guna dalam arti berdaya guna secara ekonomi. Hmm. Yang kedua, belum ada efektivitas pengelolaan sampah ya, Ya. yang berciri modern, Oke. yang diangkat oleh berbagai pakar maupun disentil oleh para calon-calon wali kota. Tetapi jangan takut, kita pemerintah Kota Kupang jauh hari sebelumnya, zaman Pak Coksajo, Ya. itu mengoptimalisasi berbagai potensi seluruh ASEAN. Tiap hari pukul 5 pagi lewat, terjun ke lapangan untuk memilih dan memilah sampah-sampah. Tapi itu jangka pendek. Ya. Nah, ada kelemahan, ada kelebihan. Begitupun hal yang sama. Ketika kita menjadi pejabat wali kota Kupang, kita mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh, contoh, kita kan memiliki kekuatan RT RW Ya. yang selama ini sampah berpusat pada RT RW. Walaupun tempat pembuangan sampah sementara, penit sampah sementara sudah dibangun, tetapi problem lagi kecepatan pengangkutan sampah secara sistem ke terakhir TPA, tempat mengangkut. Ini yang menjadi hambatan soal armadanya. Itu kendala-kendala situ. Karena itu kami mengatasi berbagai hal. Untuk problem itu kita tanggal hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 kita launching di salah satu SMA negeri Kota Kupang, kita launching Kupang Bisa. Kupang Bisa. Bisa itu apa? Satu, bisa itu bersih, indah, sehat, aman. Kita lakukan berbagai perlombaan kebersihan yang melibatkan berbagai lurah-lurah kelurahan, dan hasilnya ada perubahan yang baik. Tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi problem ini sebenarnya tindakan-tindakan jangka pendek. Jangka pendek, benar. Iya, karena memang dalam waktu yang sesingkat ini juga tidak bisa ada kebijakan-kebijakan ekstrim yang tadi benar harus sekali dilakukan. Memang tidak ada tindakan ekstrim. Dan memang ini problem yang sudah sangat lama. Kami berterima kasih juga sebagai masyarakat, kami berterima kasih karena ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Linus selama menjabat ini. Dari tadi ada perlombaan ya Pak ya? Ada perlombaan kebersihan dari tingkat kelurahan. Kalau boleh tahu itu yang menang yang mana Pak? Atau belum? Sudah diumumkan. Sudah diumumkan dan mereka juga diberi hadiah penghargaan dalam berbagai model, dan kita sudah serahkan. Itu kelurahan-kelurahan yang juara 1 itu kelurahan Liliba. Liliba yang bagian dari arah Penfui. Yang depan SD Liliba, kantor kelurahan. Itu kantor lurahnya itu anak Alor itu. Yang mana dia sangat bersama membangun kesadaran kolektif masyarakat, dan itu sangat terbaik. Yang mana tim jurinya kita libatkan para akademisi berbagai kampus-kampus besar dan independen, dan mereka mengumumkan dengan indikator-indikator penilaian, hasilnya secara jelas diumumkan. Setidaknya itu ada hal yang sudah kita lakukan, Pak Linus lakukan untuk meminimalisir problem sampah ini di Kota Kupang. Yang berikut Pak Linus, ini saya mau selama Pak Linus menjabat 6 bulan ini, apa sih kira-kira yang menjadi potensi dari Kota Kupang ini sebenarnya? Potensi potensi daerah. Pertama, kita memiliki potensi PAD sangat tinggi. Sangat tinggi, tapi belum dioptimalkan. Optimalisasi berbagai aset-aset. Aset-aset Kota Kupang yang selama ini belum dioptimalkan.
Padahal itu poin utama untuk mendongkrak PAD, kita optimalkan mendongkrak PAD untuk bisa menstimulus berbagai kekurangan dana yang ada di Kota Kupang. Kita kan dana kita punya ini kan sangat terbatas, hanya 1 triliun lebih, yang mana mayoritasnya dana transfer pusat ke daerah, yang lain kan PAD. Nah, maka poin yang harus dijadi genjot utama adalah optimalisasi berbagai potensi PAD yang ada di Kota Kupang. Itu salah satu contoh. Berbagai aset-aset bangunan, aset-aset tanah di tempat-tempat strategis itu belum menjadi lidikan utama. Kalau ini kita bisa optimalkan, maka potensi-potensi itu bisa kita mendapat sumber dana yang bisa menghandle, menutupi berbagai kekurangan keuangan daerah. Nah, sejauh ini Pak Linus, apa sih yang menjadi pemasukan terbesar untuk Kota Kupang? Dari lini mana, Pak? Dari lini yang terbesar, yang terbesar salah satunya dari pendapatan berbagai retribusi, kemudian berbagai pajak, retribusi pajak, itu yang menjadi utama. Ini yang menjadi sokong utama. Seperti restoran-restoran, restoran hotel yang mana selama ini Badan Pendapatan Bapenda istilah itu memiliki otoritas di situ. Nah, kemarin kita cek waktu investasi mendadak, Senin kemarin saya bilang berapa sumber dana yang sudah masuk ketika saya melaksanakan sidak di Bapenda. Kepala dinasnya langsung buka sistem, kita per Januari itu kita sudah masukkan uang 11 miliar. 11 miliar Januari loh. 11 miliar. Kalau begitu, saya perintahkan, kalau begitu, salah satunya segera proses segera TPP bagi seluruh ASN mau P3K yang mana sumber penghasilan tambahan itu dari TPP ini, berasal dari PAD ini. Dan lagi berproses secara administrasinya, mudah-mudahan seluruh ASN bisa terbayar bulan Januari. Sebelumnya itu hanya bayar 8 bulan tahun lalu. Tapi ini tahun kita pacu supaya TPP para ASN mau P3K kita bayar full 12 bulan. Nah, itu menjadi titik pemicu untuk memacu motivasi kerja para ASN di Kota Kupang supaya bisa menokrak kinerja dan memperbaiki berbagai target-target. Contoh di Bapenda sebagai lokomotif utama, Dinas Perhubungan kelola parkir, Perumda Pasar dia kelola pasar-pasar, kemudian Dinas PUPR seperti apa. Ini ruang-ruang yang harus kita dorong secara maksimal. Jadi memang mensejahterakan para ASN ini supaya mereka juga digenjot untuk kerja bagi masyarakat ini. Dan saya sudah omongkan kemarin, saya sudah perintahkan kepada Pak Asisten, silakan berproses dan semua approve, tepuk tangan karena TPP mau dibayar. Itu kerinduan ASN itu, itu TPP-nya. Kenapa ini kita TPP? TPP diperoleh dari berbagai potensi PAD. Nah, ini dan 1 tahun 1 bulan kita tiap bulan harus mengeluarkan dana 8 miliar loh bagi 8.000 lebih ASN di Kota Kupang. Kalau nanti P3K tambah lagi pasti dia membutuh 8 sekian miliar lagi. Itu bayangkan. Sehingga saja kemarin jadi harus disalurkan segera. Dan secara teknis mereka lagi berproses. Itu kado yang teristimewa. Dalam menghitung hari saya kembali ke provinsi tapi TPP harus dibayarkan. Berarti ini para ASN senyum-senyum sekarang, ASN Kota Kupang senyum-senyum ya. Provinsi belum. Provinsi belum. Jadi ini kota. Kota pasti duluan. Dan kota harus terbaik memberi contoh. Ini ASN Kota Kupang mereka senyum-senyum dilihat Pak Linus. Luar biasa. Nah, Pak Linus ini kan datang dari latar belakang pendidikan ya Pak ya. Pernah menjabat sebagai kepala dinas pendidikan juga. Nah, untuk Kota Kupang Pak, gimana sih wajah pendidikan Kota Kupang?
Pertama, Kota Kupang mesti harus terbaik. Hmm. Harus terbaik dalam sisi akademik maupun non-akademik. Terlebih pembenahan karakter siswa, karakter para guru, dan karakter leadership di segala lini yang mengurus pendidikan maupun aspek-aspek kependidikan lain. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Walaupun selama ini sudah berjalan, tapi harus ada fokus. Mapping fokusnya. Mapping fokus sasaran sehingga benar-benar terarah dan dia memberi nilai tambah untuk fondasi kehidupan lanjutan. Karena itu saya selama jadi pejabat wali kota Kupang, sebelumnya saya lakukan budaya yang sama, saya mengunjungi sekolah pagi-pagi jam 6.30. Selama ini saya ke SD, SMP. Pertanyaan, kenapa harus SD, SMP? Itulah memberi motivasi, pembentukan karakter, mendatangi siswa guru, menanyakan bagaimana situasi, keadaan, budayakan hidup bersih, buang sampah pada tempatnya, peras ingus pada tempatnya, yang ringan-ringan ini, memotivasi mereka. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang. Ini adaptasi dari sebuah buku tentang Perdana Menteri Singapura, pendiri Singapura. Negara Singapura yang mana tiap pagi dia mengunjungi sekolah. Dan saya lakukan itu bukan baru di Kota Kupang. Saya lakukan hampir 4 tahun. Jadi kepala dinas saya mengunjungi sekolah-sekolah. Dari seluruh 1.250 sekolah yang saya belum kunjungi, sisa 130-an sekolah yang belum saya di NTT. Kalau Kota Kupang ini kan hitung dengan jari. Nah, jadi kita kunjung sekolah ada manfaatnya. Ada persoalan di sekolah, kita langsung atasi masalah, langsung diselesaikan, diskusi. Kesulitan apa, langsung angkat telepon ke dinas teknis, langsung hari itu juga. Itu bangunan kita langsung kontrol, dianggarkan kembali sehingga mereka merasakan asal manfaat. Kalau kita hanya menunggu di belakang layar, persoalan tidak akan selesai. Asal Bapak senang, saya tidak mau. Asal PJ Wali Kota senang, pasti tidak mau. Karena kita orang pendidikan tahu persis. Dan itu kita mau dorong. Sehingga Kota Kupang ke depan saya berharap Dinas Teknis bisa mereformasi berbagai pola dan pendekatan dengan kebijakan kementerian dengan menteri yang baru ini. Bagus idenya. Brilliant. Dan saya mau Kota Kupang menjadi barometer pendidikan terbaik bagi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang. Memang ini Pak Linus menjabat sebagai wali kota, tetapi tidak melupakan asas dasar pendidikan. Benar. Gitu ya. Dan satu daerah kalau mau dibilang kan dibangun berdasarkan itu. Wajahnya itu juga terlihat dari pendidikan. Benar sekali. Dan kita harus fondasi harus sektor pendidikan. Untuk di Kota Kupang sebagai kota jasa. Nah, Kupang kota jasa. Maka sektor pendidikan sebagai jualan seperti Jogja kan? Jogja kota jasa. Dia jual pendidikan. Kalau Kota Kupang ini kita tata mutu pendidikan mulai PAUD sampai dengan SD SMP bagus, maka berbagai pilihan orang-orang kaya, orang mampu dari berbagai desa pasti ingin menyekolah anaknya di Kota Kupang. Karena itu gurunya harus dikasih pintar baik-baik, pembentuk karakter, kepala sekolah yang diangkat dengan tidak boleh suku isme, dia benar-benar personal, berkarakter, dan peduli terhadap siswa, dan aspek religius lainnya. Maka saya yakin ada perubahan yang luar biasa bagi sektor pendidikan yang sebagai dasar segala-galanya. Bagi saya dasar segala-galanya. Titik di situ. Dasar segala-galanya. Dasar segala-galanya. Oke, Pak Linus, kita sudah berbicara lumayan banyak. Hal terakhir yang saya ingin Pak Linus sampaikan itu adalah kira-kira apa sih harapan Pak Linus untuk Kota Kupang? Pertama, untuk Kota Kupang, pertama, masyarakat tidak boleh terkotak-kotak. Tidak melihat dia dari mana, dia berada di siapa, tidak. Kita adalah bagian dari pergerakan Kota Kupang. Karena itu, sekat-sekat primordial, suku agama, ras kolon kita harus singkirkan jauh-jauh. Ketika ditanya, kau lahir di mana? Lahir di Kota Kupang.
Bukan ketika ditanya siapa ayahmu dari Sabu, Rote, Lembata, Alor, nggak bisa. Kita harus berani. Kita punya generasi lanjutan, itu harus generasi Kota Kupang. Jadi tidak boleh membawa daerah isme di Kota Kupang. Itu sekat-sekat kita disingkirkan, maka kebersamaan, kesadaran kolektif itu bisa memajukan sama-sama. Itu hal yang paling penting. Oke. Satu hal lagi Pak Linus. Apa sih pesan kalau Pak Linus bisa memberikan pesan bagi wali kota terpilih kita yang akan mungkin dilantik mungkin dalam waktu dekat Pak ya? Ya, kira-kira apa pesan yang bisa Pak Linus sampaikan untuk mereka? Pertama saya pesan ini akumulasi dari berbagai tokoh-tokoh agama yang saya datangi, tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi, para politisi-politisi hebat yang saya dengar masukan dan pandang mereka. Mereka hanya minta satu. Wali kota dan wakil wali kota terpilih yang akan dilantik hendaknya menjadi ayah dan ibu bagi masyarakat Kota Kupang khususnya. Itu yang paling penting. Dan menjadi yang kedua harus menjadi pelayan plus tahan kritik. Telinga tidak boleh tipis, ya kan? Telinga tidak boleh tipis, tapi harus peka merespon berbagai persoalan. Karena masyarakat Kota Kupang itu ada kesulitan, mereka ingin bertemu langsung dengan wali kota dan wakil wali kota. Dan itu saya alami. Karena di situ langsung keputusan bisa diambil memang. Dan saya berharap teman-teman birokrasi melihat ini, memperkuat tim kerja baik-baik, sehingga memfilter berbagai persoalan dan dapat diselesaikan pada level bawah. Nah, tugas pemimpin itu hanya 3 bagi saya. Pertama, perintah. Yang kedua, jalan-jalan. Ya. Yang ketiga, marah-marah. Nah, karena dia melalui proses yang panjang. Karena wali kota ini adalah dan wakil adalah politisi murni, maka birokrasi ASN adalah kunci segala-galanya. Itu memberi informasi yang jujur dan benar, dan memberi pandangan-pandangan positif. Itu kunci dari segala-galanya. Dan mau mendengarkan. Baik, terima kasih Pak Linus. Nah, tadi ada satu hal yang mungkin nanti itu akan menjadi tugas topik kita ke depan. Tadi ada 3 hal yang Pak Linus sebutkan itu, yang bagi saya ini bisa jadi kontroversi kalau seandainya ini diangkat oleh media. 3 hal itu nanti kita akan bicarakan. Jadi saya juga mungkin minta Pak Linus waktu kita nanti ke depan untuk kita bisa mungkin berdiskusi lebih lanjut di SEI Podcast. Oke. Baik, Pak Linus, sekali lagi terima kasih Bapak penjabat wali kota yang sudah meluangkan waktu untuk kita di sini. Semoga mungkin kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan berikut. Pertama, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas ruang yang diberikan kepada saya. Ini baru wawancara sebagai pejabat wali kota Kupang. Ya, pasti nanti ada wawancara-wawancara yang definitif lain seperti apa, kita lihat ke depan. Siap, Pak. Oke, baik. Jadi krunya kita ini di kru SEI Podcast juga sudah siap Pak Linus. Di mana kapan Pak Linus bilang oke, kita ada waktu di sini bicara topik ini, kita siap. Jadi PJ itu kan kita bicarakan tidak lepas 100% kan? Iya. Kita lepas setengah-setengah dulu. Karena kewenangan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Linus. Oke, buat semua SEI viewers dimanapun kita berada, terima kasih untuk menyaksikan akan podcast kita pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.